Dengar setia ngopi bola, balik lagi bareng gue Agris. Sorry suara gue serak banget nih. Dan hari ini kita akan bahas topik yang bikin dada kita sesak, tapi harus kita kupas tuntas kekalahan timnas Indonesia di final Piala AFF dari Vietnam. Sakit, iya, tapi dari kekalahan ini banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil. Oke, kita bicara fakta pertandingan tadi malam. Selasa malam 29 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno jadi saksi bisu ambisi Garuda Muda yang harus kandas. Indonesia kalah tipis 0-1 dari Vietnam lewat gol tunggal Nguyen Chong Quang di menit ke-37. Statistik menunjukkan dominasi Indonesia dengan 68% penguasaan bola. Tapi ya, dominasi tanpa efektivitas sama aja bohong, bro. Sama-sama bikin 2 shots on target, tapi Vietnam lebih klinis. 1 peluang 1 gol. Selanjutnya kita bahas formasi dan taktik dari Van den Broek. Coach Gerard Van den Broek bikin keputusan besar, meninggalkan formasi 4-3-3 yang biasa dipakai dan mencoba formasi 3-4-2-1 di atas kertas. Niatnya untuk meredam serangan balik cepat Vietnam, tapi realitanya ini tengah kita mandek total. Bahkan Robby Darwish dan Donny Tring kesulitan jadi penghubung. Raihan Hanan dan Arjuna nggak punya cukup ruang juga, dan Jens Schraven juga bagaikan striker lapar yang nggak dikasih makan sama sekali. Satu hal yang patut diakui dari Vietnam, mereka itu pintar banget secara taktik dan mental. Mereka tahu cara memancing emosi pemain kita. Kalian pasti ingat Arjuna sempat disikut, Kakang kena provokasi, dan Vietnam benar-benar memanfaatkan bola mati. 3 corner di babak pertama, semua nyaris jadi gol. Dan yang keempat, ya jadi gol beneran. Indonesia itu sebenarnya terlambat ngerespon ketertinggalan mereka dari Vietnam. Indonesia baru melakukan pergantian pertama di menit ke-60 coba. Masuknya Ahmad Maulana cukup kasih angin segar, tapi perubahan berikutnya baru datang di menit 81. Terlambat. Van den Broek seakan ragu ngambil keputusan, mungkin karena pilihan pemain terbatas. Arhan Fikri dan Tony belum 100%, emang mereka masih cedera. Tapi ini final, bro. Reaksi cepat itu wajib. Kita bahas strategi Vietnam yang sangat efektif nih. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik benar-benar tahu cara mematikan permainan Indonesia. Saat menyerang pakai 3-4-3, saat bertahan langsung jadi 5-4-1. Coba tuh, Raihan dan Arjuna dibuat nggak bisa napas. Bahkan Jens Schraven isolasi mandiri, dia di depan, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, yang lalu biarlah berlalu. Selanjutnya Garuda untuk masa depan bagaimana? Final ini pahit, tapi harus jadi refleksi. Tapi 2 bulan lagi Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Lawannya kita ketemu Korea Selatan, Laos, dan Makau. Artinya evaluasi harus jalan. Pemain kunci seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ivan Jenner, sampai Welber Jardim harus diboyong lah untuk menambah kedalaman skuad. Gak apa-apa campur-campur pemain naturalisasi lagi. Semoga Garuda Muda bisa bangkit dan belajar dari kekalahan ini, karena sepak bola bukan cuma soal menang, tapi juga soal bagaimana kita bangkit saat jatuh. Oke, gue Agris harus pamit dulu dari Ngopi Bola. Jangan lupa follow dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan obrolan seru seputar bola Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap semangat dukung Garuda Muda.